Assalamualaikum Pak Sani, selamat siang. Waalaikumsalam Dunia, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sani? Alhamdulillah Dunia, kabar baik. Gimana kabar Ibu, kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah ini saat ini masih diberikan nikmat kesehatan karena ternyata kalau pelajari lebih lanjut kita telah dari hari ke hari itu kesehatan itu yang nomor satu Pak. Dimana kalau kita sehat itu kita menjalankan apapun itu terasa enak, terasa nikmat gitu ya Pak, tidak ada aktivitas yang terhalang. Nah sebelumnya bagaimana, apakah Pak Sani kan katanya mau melakukan coaching ya di ini ya, gimana persiapannya, apakah sudah siap Pak? Insya Allah dalam pelaksanaan coaching nanti saya siap, nanti kebetulan Pak Nanda yang akan sebagai coachingnya. Oh iya. Gini ya Pak, kalau berhubung di sini itu nanti tugas saya sebagai observer. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan coaching yang nanti Pak Sani sama Pak Nanda lakukan. Itu hal pertama yang ingin saya tanyakan itu terkait praktek coaching yang sudah Pak Sani sama Pak Nanda kemarin lakukan. Nah, itu bagaimana kira-kira perasaannya Pak? Perasaan saya bisa melakukan coaching, tetapi ada sedikit rasa grogi karena itu baru pertama kali saya melakukan. Kemudian ada alur cerita yang harus dilewati sehingga saya juga masih kebingungan di situ. Iya Pak ya. Ya mungkin grogi itu hal yang wajar ya Pak, apalagi kalau kegiatan itu baru pertama kali dilakukan, otomatis biasanya itu ada muncul rasa bingung, rasa deg-degan pun juga apa ya, itu hal yang wajar yang hampir semua orang itu ternyata mengalami gitu ya. Harapan saya semoga nantinya kegiatan coaching yang Pak Sani dan Pak Nanda lakukan itu berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak, selanjutnya nah, dalam proses coaching ini kan ternyata ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya, yaitu ada present atau perhatian penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu hal yang menurut Bapak Sani dirasa masih kurang itu bagian mananya Pak? Kalau menurut saya bagian yang perlu atau masih dirasa kurang itu pada bagian present atau kehadiran penuh, karena kan kita harus secara penuh hadir menemani coaching ya, kemudian kita juga harus fokus apa yang disampaikan oleh coaching tersebut. Nah padahal agar fokus itu kan apa ya, kita bisa menanggapi coaching dan nantinya akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu dari kita hadir penuh, kemudian mendengarkan secara langsung gitu. Ya, kemudian tadi kan Pak Sani sudah menyebutkan kalau yang merasa apa ya, yang belum Bapak pahami itu yang tentang present ya Pak, atau kehadiran penuh. Kemudian jadi kalau menurut Pak Sani ini pada bagian present ini merupakan kompetensi yang harus dikembangkan ya. Nah, dalam kegiatan coaching ini hal apa yang Bapak inginkan? Saya harapannya ya saat pelaksanaan coaching saya bisa menemani coaching menemukan masalah yang menemukan masalahnya sendiri sehingga coaching bisa melakukan kegiatan yang benar-benar apa yang seharusnya dia lakukan. Iya, betul sekali ya Pak. Nah, semoga nanti kegiatan coaching yang dilakukan Pak Sani sama Pak Anda itu berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya saya akan persilakan Bapak untuk melakukan kegiatan coaching. Nah, dan di sini saya sendiri akan sebagai jadi observer. Saya akan mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Kemudian nanti apakah coaching yang Bapak lakukan itu udah sesuai dengan alur cerita yang sudah ditentukan. Kemudian nantinya kita lihat apakah
dari kegiatan coaching tersebut itu nanti perkembangannya itu menjadi biasa saja atau malah justru nanti menjadi kegiatan coaching yang lebih bagus lagi ya Pak. Nah, selanjutnya monggo saya persilahkan Pak Sani untuk melakukan kegiatan coaching dengan Pak Nanda. Ya, terima kasih Bu, mohon dukungannya. Jadi Bapak monggo dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Nanda, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sani. Gimana nih Pak Nanda kabarnya? Baik-baik dan semangat selalu ya? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Sani, hanya untuk semangat ini sedikit kurang nih Pak Sani. Ada kurang semangat ini, ada apa gerangan ini Pak Nanda? Iya ini Mas Sani, jadi saya itu butuh bincang-bincang sedikit, kiranya bisa menyelesaikan sedikit masalah saya. Nah, kira-kira Pak Sani bisa tidak berdiskusi dengan saya kali ini? Bisa Pak Nanda, nanti akan kita bisa berdiskusi dan nanti waktunya ya sekitar 10 sampai 15 menit Pak Nanda, sehingga nanti Pak Nanda bisa ngobrol bareng dengan saya. Nah, baik Pak Sani, bisa semoga perbincangan ini nanti bisa mengurangi sedikit permasalahan yang saya hadapi kali ini. ya Pak Nanda, apa ini yang mau diobrolkan Pak Nanda? Jadi begini Mas Sani, saya itu ada sedikit masalah tentang siswa saya. Jadi saya itu mendapatkan siswa saat pembelajaran bahasa Indonesia di teks prosedur, ternyata siswa saya itu aktif dan fokusnya itu masih kurang. Jadi kan antusiasme anak dalam belajar itu kurang minat atau kurang fokus, sehingga saat saya menilai pun dari nilai formatif ternyata anak-anak saya nilainya di bawah rata atau kurang bagus. Oh, jadi Pak Nanda ini memiliki permasalahan murid-muridnya dalam belajar bahasa Indonesia, terutama di pelajaran teks prosedur tadi, mengalami kurang fokus, kemudian hasilnya jelek, gitu, menurut Pak Nanda gitu. Iya, jadi murid-murid saya itu kok tidak paham dalam materi teks prosedur di pelajaran bahasa Indonesia. Oke, karena waktu kita pendek Pak Nanda, dari obrolan ini nanti apa yang ingin Pak Nanda dapatkan? Jadi yang saya harapkan setelah saya dan Pak Sani berdiskusi, saya ingin paling tidak murid saya itu bisa fokus, bisa antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama di teks prosedur tadi. Intinya berarti Pak Nanda mencari solusi atas masalah pembelajaran Pak Nanda dalam mengajarkan teks prosedur mata pelajaran Indonesia, gitu Pak Nanda? Betul Mas Sani. Jadi supaya murid-murid saya itu paham materi dari bahasa Indonesia tadi, di mana paling tidak anak-anak itu tahu bahwa dalam pembelajaran itu teks prosedur bisa aktif. Padahal sebelumnya itu saya sudah memberikan beberapa pembelajaran yang berbeda, tidak hanya dari menjelaskan saja, sudah menggunakan seperti model PowerPoint, kemudian dengan beberapa contoh-contoh, tetapi kok masih saja saat pemberian penilaian anak itu di bawah rata-rata. Oh begitu Pak Nanda. Berarti menurut Pak Nanda ini siswanya mengalami permasalahan pada kurang fokus, kurang antusias, dan kurang memahami teks prosedur itu tadi ya Pak Nanda ya? Betul Mas Eni. Jadi fokusnya anak, antusiasnya itu dalam pembelajaran masih kurang, terutama aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan memahami materi itu juga masih belum mendapatkan. Karena khususnya kalau anak itu sudah bisa mengikuti pembelajaran, dia bisa memahami mana itu teks prosedur, seperti apa, bagaimana langkah-langkah membuat teks prosedur, seperti itu. Oh berarti menurut Pak Nanda idealnya siswa yang paham dan fokus itu yang seperti Pak Nanda sampaikan tadi itu? Betul, menurut saya itu ideal anak paham itu seperti yang tadi saya sampaikan ke Bapak Sani. Oke, berarti misalkan kita ambilkan saja anak-anak yang tadi disampaikan Pak Nanda itu kita anggap sebagai siswa yang sudah pada level 10. Nah, apabila
apabila anak-anak yang kurang fokus, kurang antusias dan kurang paham, kita anggap saja di level 1. Nah, menurut Pak Nanda, siswa yang Pak Nanda ajar ini berada di level berapa Pak Nanda? Kalau untuk saat ini pandangan saya itu masih di level 5 karena walaupun anak-anak di kelas itu belum aktif, tetapi tidak semuanya itu dia pasti, artinya dia ada yang bisa fokus, ada yang antusias, sehingga beberapa itu sebagian fokus dan sebagian tidak, sehingga saat ini menilai dalam level 5 karena tidak semuanya itu anak tidak fokus. Oh, berarti bervariasi ya. Di kelas Pak Nanda itu ada anak yang di level 5, kemudian ya rata-rata berarti di level 5. Kemudian kalau yang ada di level 5 itu kan siswa rata-rata kebanyakan di kelas. Kemudian bisa tidak siswa-siswa yang lain itu atau siswa di kelas Bapak itu bisa naik ke level yang lebih tinggi Pak Nanda? Kalau bisa, kemungkinan bisa sampai level 10. Tetapi untuk saat ini karena saya targetnya ingin anak itu bisa fokus antusias, kalau tidak saya ingin naik itu di angka 8 dan untuk sampai ke 10 mungkin nanti butuh proses waktu yang tidak singkat. Oh, berarti di fokus dan antusiasnya bisa dinaikkan, kemudian untuk pemahamannya berarti sambil berproses begitu Pak Nanda. Baik, apakah Pak Nanda punya langkah atau cara seperti apa agar bisa menaikkan level itu Pak Nanda? Jadi sebenarnya saya agak bingung sendiri, tetapi waktu kemarin saya ikut kegiatan guru penggerak ada materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran tersebut sepertinya bisa saya terapkan dalam masalah saya saat ini. Seperti itu pesannya. Iya, berarti paling tidak sekaligus mempraktekkan, mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan di guru penggerak dan menerapkannya kepada siswa. Terus rencananya bagaimana Pak Nanda? Oke, jadi rencana itu kan di awal semester saat masuk saya sudah memberikan sebuah asesmen diagnostik dengan kognitif. Ternyata dari hasil tersebut saya mengetahui bahwa anak-anak saya itu punya beberapa gaya belajar seperti kinestetik, kemudian auditori maupun visual. Nah, mungkin saya bisa menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut dalam materi tes prosedur tadi menggunakan beberapa berdiferensiasi seperti produk, konten maupun proses gitu Mas ini. Terus untuk menerapkan pembelajaran Diferensiasi tadi untuk konten dan proses saya menyiapkan beberapa bahan ajar yang berbeda. Jadi misalkan seperti tes prosedur tadi menggunakan gaya belajar yang misalkan yang kinestetik, saya bisa menyiapkan anak membuat makanan atau membuat minuman instan. Kemudian untuk yang gaya belajar auditori, saya menyiapkan teks untuk kegiatan wawancara atau lembar kerja bacaan. Kemudian yang visual bisa saya menyiapkan video-video tentang teks prosedur. Nah, nanti untuk kegiatan atau proses penugasannya saya memberikan bisa dalam bentuk video, kemudian bisa dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk komik yang bergambar seperti itu. Oke. Terus untuk ukuran keberhasilan dari praktek yang Pak Nanda lakukan itu nantinya seperti apa? Ukuran keberhasilan murid-murid yang fokus, antusias, kemudian bisa memetakan prosedur itu mungkin dari cara penilaian yang tidak monoton. Jadi kan anak tersebut tidak hanya sekedar mengerjakan soal saja, tapi ada sesuatu yang mereka buat dan membuat mereka menjadi kreatif. Rencana Pak Nanda ini sudah cukup baik ya. Terus menurut Pak Nanda, adakah kendala yang nantinya akan dihadapi di saat pelaksanaan Pak Nanda? Untuk kendala saat ini yang masih saya pikirkan tentang waktu. Jadi kan dalam kegiatan
pembelajaran berdiferensiasi itu tidak singkat, untuk beberapa perangkat kerja yang tidak sedikit, sehingga saat ini kendala yang benar-benar masuk ke pikiran saya tentang waktu proses penyiapannya itu. Oke, terus membutuhkan waktu berapa lama ini Pak Nanda untuk menyiapkan segala sesuatunya? Mungkin untuk saat ini perkiraan waktu itu kisaran dari 2 sampai 3 hari untuk persiapan dari bahan ajar, modul, aktiviti ataupun kegiatan yang bahan-bahan penunjang lainnya. Pak Nanda ini pas saat pelaksanaan kira-kira memerlukan bantuan dari teman guru yang lain atau tidak? Soalnya kan tadi ada untuk mewawancarai ini sebagai narasumbernya ada orang lain. Sepertinya saya akan berkolaborasi Pak, karena kan kebetulan saya ini punya partner kelas yang paralel. Jadi kelas sebelah yaitu punya teman Pak Iksan selaku guru kelas 5B. Nanti saya ingin berkolaborasi dengan beliau, kemudian sekaligus Pak Iksan sebagai narasumber untuk anak-anak saya yang menggunakan tadi wawancara tadi. Iya, ya. Terus kira-kira Pak Nanda ini mau diterapkan kapan ini di siswanya ini pelaksanaannya? Baik, untuk pelaksanaannya karena sekarang ini masih di hari Kamis, karena itu jadwal pembelajaran bahasa Indonesia di hari Senin, kemungkinan paling dekat bisa dilaksanakan minggu depan di hari Senin tersebut. Oke, baik Pak Nanda, kita sudah ngobrol banyak ini ya. Kira-kira ada di obrolan yang kita obrolkan sekarang ini, apa ini yang sudah Pak Nanda dapatkan? Awalnya tadi jelas saya bingung mengapa saya mengajak Pak Sani untuk berbincang-bincang, karena ada sebuah unek-unek yang ingin saya sampaikan, masalah yang saya undang. Tapi setelah kita berbicara, kita ngobrol, alhamdulillah untuk saya sendiri bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang awal tadi saya kendalakan. Kemudian dari kegiatan pembelajaran tadi sudah mendapat solusi, yaitu rencana untuk mengatasi masalah siswa tentang tidak fokus dan antusias, terutama nilainya jelek, bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi tadi. Dan selain itu juga saya minta bantuan dari guru kelas sebelah untuk ikut serta atau membantu saya sebagai tim bisa kolaborasi bareng. Oke. Berarti ini Pak Nanda sudah menemukan solusinya nih untuk masalah yang Pak Nanda hadapi kemarin atau dalam waktu yang lalu. Saya harapkan Pak Nanda untuk selalu semangat nih dalam melakukan pembelajaran dan mendampingi siswa dalam belajar. Iya Pak Seni, saya akan terus semangat dan terima kasih juga sudah bisa saya ajak untuk berbincang-bincang kali ini. Sama-sama Pak Nanda, misalkan nanti memerlukan bantuan saya, silakan saya bisa dihubungi. Dan saya juga ingin tahu ini nanti hasil pembelajaran yang Pak Nanda rencanakan seperti apa hasilnya. Oke, baik Pak Seni, sambil saya mempersiapkan segala persiapan pembelajaran, nanti jika saya sudah selesai kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, saya akan menghubungi Pak Seni langsung. Ya, semangat Pak Nanda, terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Seni. Alhamdulillah ya Pak, kegiatan coachingnya sudah selesai. Bagaimana ini tadi perasaannya Pak Sani sama Pak Nanda? Masih ada kejanggalan atau masih grogi atau sudah lega sekarang? Alhamdulillah sih, kita tadi sudah melakukan coaching. Saya merasa sudah plong, ya, sudah perasaan lega. Kemudian saya juga senang bisa membantu Pak Nanda dalam menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang Pak Nanda hadapi. Itu. Kalau Pak Nanda sendiri bagaimana Pak? Rasanya sudah plong atau masih ada unek-unek? Sudah plong, sudah tidak ada lagi masalah atau beban pikiran tentang pembelajaran utamanya. Iya. Nah, terlihat ya Pak ya, tadi dari awal sebelum melakukan kegiatan coaching ini kayak sepertinya Pak Sani tadi masih bingung, masih sepertinya masih grogi, belum berjalan, karena mungkin belum berjalan ya. Tapi setelah
dilakukannya kegiatan itu saya lihat sudah lancar, sudah sangat lancar, tidak terlihat lagi itu namanya grogi-grogi itu sudah tidak terlihat ya Pak ya. Nah, oh iya Pak, tadi saya sudah melihat dan mengamati Pak Sani dan Pak Nanda ketika melakukan kegiatan coaching itu sudah menggunakan alutsista ya. Sudah sangat lengkap, runtut dari alutsista dari tujuan, identifikasi itu ternyata sudah disampaikan semuanya. Nah, yang ingin saya sampaikan selanjutnya dari praktik coaching kali ini itu menurut Bapak apakah indikator keberhasilan dari diskusi itu tadi apa Pak Sani? Menurut saya tadi saya juga sudah menerapkan alur tirta sesuai dengan yang Ibu tadi sampaikan. Saya bisa menerapkan alur tirta, kemudian saya bisa menemani atau membimbing Pak Nanda dalam menemukan masalah yang dihadapi, sehingga itu menurut saya sebagai keberhasilan dalam proses coaching kali ini. Oh iya baik Pak. Jadi untuk rencana aksi dan rencana solusi yang akan Bapak Sani lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya itu seperti apa Pak? Itu Pak Nanda. Itu Pak Nanda loh, Pak Nanda ini coachingnya itu Pak Sani. Jadi rencana aksi, oh iya. Ulangi lagi. Ulangi dari mana? Ulangi dari Bu, yang saya aja. respon jawaban jenengan. Kuliah respon jawaban jenengan. Ya. Nah, baik ya Pak. Nah, jadi begini, untuk rencana aksi dan solusi yang akan Bapak Nanda lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya itu bagaimana Pak? Baik, untuk kegiatan aksi yang akan saya lakukan sesuai tadi hasil dari diskusi saya dengan Pak Sani, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari proses konten dan produk supaya untuk menghilangkan tidak fokus dan antusias siswa seperti itu. Oh iya, baiklah kalau begitu Bapak, kemudian tadi Pak Nanda itu menyampaikan bahwa Pak Nanda sih, itu Pak Sani ya? Nanti lebih kosong. Nah, ya, baik ya Pak. Tadi itu Pak Sani menyampaikan kalau dalam kegiatan coaching ini Pak Sani ingin mengembangkan pada kompetensi present ya Pak ya, atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati tadi bahwasanya Bapak itu sudah melakukannya dengan baik karena dengan seperti hal yang tadi Pak Sani katakan, kalau kita hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang setia pada saat praktek coaching, dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching itu menjadi lebih terbuka. Jadi ketika kita bertanya pun semuanya bisa berjalan lancar nih Pak nih. Dan mungkin perasaan nyaman seperti saya lihat tadi ketika obrolan Pak Sani dan Pak Nanda itu terlihat nyambung gitu lah, jadinya itu ada keterkaitan, gampang timbal baliknya itu langsung dapat gitu ya Pak ya. Nah, dari permasalahan dari tadi, nah saya juga dapat melihat ketika Pak Sani melakukan percakapan tadi itu sedikit memberikan motivasi kepada Pak Nanda tentang pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya seperti itu Pak. Iya betul, tadi Pak Nanda juga sudah baik, artinya sudah menemukan solusinya sendiri dan mempunyai ide yang cukup bisa diterapkan di siswanya nantinya. Mungkin di sini waktunya tidak sudah cukup ya Pak. Saya selaku observer pada kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sani dan juga Pak Nanda yang telah melakukan kegiatan coaching ini. Nah, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Apabila tadi saya ada perkataan yang mungkin kurang dipahami oleh Bapak Sani dan Pak Nanda, saya mohon maaf yang sebesarnya. Nah, sebelumnya saya akan tutup kegiatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah
ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita.